Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy this video. Oke, biar nggak canggung nih, kamu boleh kenalan dulu kali ya ke Kenalan. kita. Yes. Oke, halo, aku Rebecca. Sekarang sibuk kerja dan juga ada beberapa ada bisnis lah ya yang udah aku jalanin beberapa lama. Mostly kerjaan aku related to tourism industry, aku bisa bilang. Jadi Corona ini bener-bener bikin aku mikir ulang sih untuk beberapa pekerjaan gitu. Jadi kayak bener-bener lagi challenging lah ya buat aku kalau aku bisa bilang tahun 2020. Oke. Jadi aku itu ngelihat ya si Rebecca ini tuh awalnya dia ini adalah CEO dari atau founder dari Travaselo gitu ya. Dan mostly kita semua tahu lah Travaselo itu benar-benar konsen di bidang apa gitu ya. Dia konsen banget sama tourism industry. Nah, yang aku pengen nanya nih ya, Bek, karena orang biasanya create bisnis tuh ada something kayak aku. Nah, kalau Rebecca ini tuh apa karena dia emang suka traveling atau gimana? Kamu boleh sharing gak, Bek? Kalau aku sih sebenarnya memang suka banget traveling ya dari dulu, dari kecil gitu. Di encourage sama keluarga untuk pergi liburan sih gitu. Jadi memang pergi jalan-jalan ataupun pergi liburan pas lagi kayak liburan sekolah gitu, kita udah mulai dari kecil. Udah mulai naik pesawat sendiri tuh umur berapa ya? Umur 8 atau berapa gitu. Tapi memang nanti di sananya ada keluarga sih gitu. Tapi kita udah biasa dengan pergi bepergian lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau Travaselo sendiri sih mungkin aku mau tarik ceritanya balik ke 2014. Kebetulan itu juga sempat di-mention kalau soal Papua, kebetulan mama aku dari Papua, dari Sorong tepatnya gitu ya. Nah, kita pulang kampung. Habis itu kita jalan-jalan ke Raja Ampat ya. Pada saat itu 2014 sebenarnya Raja Ampat tuh udah terkenal, tapi terkenalnya di luar negeri. Orang tuh tahu Raja Ampat tuh surganya diving gitu ya. Terus kita jalan-jalan, kita ke resort-resort gitu. Terus kita lihat kok banyakan tuh justru turisnya tuh turis mancanegara lah ya gitu. Internasional mulai ya. dari situ tuh aku baru mulai internasional. Mulai dari situ baru akhirnya kepikiran gimana ya caranya narik orang tuh untuk pergi ataupun mau pergi traveling ke Papua gitu. Karena kalau orang di bayangan waktu zaman 2014 tuh kayaknya aku nggak tahu sih, masih banyak lah yang kayak berpikiran kayak Papua tuh punya pemikiran tersendiri lah tentang Papua. Jadi mereka tuh kayak agak reluctant untuk pergi ke Papua. Nah, akhirnya aku kayak nyoba untuk bikinin paket-paket lah. Mulai dari sebenarnya kebutuhan ada orang juga yang mau berangkat. Akhirnya kita juga mikir gimana ya cara bantu orang yang mau berangkat dan juga bantu orang-orang daerah sana supaya bisa maju gitu. Nah, akhirnya kita bikinin lah paket-paket perjalanan di Raja Ampat. Nah, mulai setengah tahun atau setahun berjalan terus kita ikut pameran, mulai pada banyak yang nanya justru dari daerah lain gitu. Karena mungkin dari Jakarta, Raja Ampat tuh tiket pesawatnya masih mahal ya. Nah, jadi mereka kayak oke, ada di daerah lain, nggak daerah lain. Nah, mulai dari situ makanya kita mulai jualan, tapi kita tuh dulu mulainya tuh justru jualan tuh dari Indonesia Timur, baru mulai ke tengah, ke barat gitu. Jadi kalau orang liburan kebanyakan di Indonesia Barat, aku kebanyakan liburan memang di Indonesia Timur sih gitu. Nah, tapi mulai kesini ya akhirnya dari Sabang sampai Merauke Travaselo bisa sediain. Gitu. Cuma perjalanannya kita mulai dari timur. Oke guys, nanti Travaselo-nya aku bakal cantumin juga ya di description box. Kalian boleh order di sana tiketnya, dan mereka tuh jual package juga ya, Bek ya, kalau nggak salah. Ya, aku justru lebih banyak kan paket sih. Jadi kalau tiket pesawat itu lebih kayak extra service aja gitu. Kita fokus ke buat paket-paket perjalanan, baik untuk misalnya untuk orang liburan ataupun untuk MICE ataupun untuk corporate gathering dan segala macam. Jadi kita bener-bener bisa dibilang whole in package lah gitu. Yes. Yang pasti kalau yang kita selalu pastikan adalah
kita ajak orang lokal ataupun kita mengikut sertakan orang lokal di dalam setiap apapun paket yang kita kerjakan gitu, apa yang kita buat kemarin. Karena kan sebenarnya mereka itulah bagian terpentingnya gitu. Benar banget karena sebenarnya itu punyanya mereka gitu ya. Iya ya, itu punyanya mereka, jadi mereka tuh harus terlibat. Benar, aku setuju sih. Jadi aku salut banget, kenapa? Karena emang to be honest dari 2014 gitu ya, itu emang di zaman itu kayaknya orang Indonesia taunya liburan kemana? Singapura ya kan, Malaysia. Hampir nggak pernah ada yang kalau lihat liburan kemana Raja Ampat gitu. Ada sih tapi nggak banyak gitu ya. Jadi aku bilang sih keren banget dia bisa out of the box mikirnya, bisa dari sana terus jalan-jalan sampai akhirnya sekarang udah ke Indonesia Barat gitu. Keren banget sih. Nah sekarang ini Bek, aku lihat kamu setelah Travelzelo gitu ya, kamu ada konsen di bisnis lain nggak selain itu? Atau project-project lain yang sedang kamu jalanin? Oke, kalau misalnya lain masih related to tourism industry juga, akhirnya di tahun lalu itu kita bikin penginapan dan udah jadi. Wow. Akhirnya tuh di Raja Ampat juga. Boleh mention nggak namanya? Namanya Sareni Raja Ampat. Sareni Raja Ampat ya. Oke, nanti aku boleh cantumin juga ya. Sareni gitu ya. Kenapa namanya Sareni? Sebenarnya itu diambil dari bahasa lokal, artinya tuh kayak tenang gitu. Karena memang surroundingsnya tuh benar-benar tenang. Jadi kalau kayak bangun pagi bisa dengar bunyi burung-burung nyanyi. Terus udah kayak gitu. Emang agak secluded lah tempatnya gitu lah, bisa dibilang gitu. Cocok banget buat orang-orang yang butuh istirahat sih gitu. Wow. Buat penenangan diri gitu. Kalau untuk yang suka ke Raja Ampat misalnya abis jalan-jalan itu kan kita island hopping kan kayak ke pulau itu kan capek kan, pasti butuh istirahat. Ini tempatnya tuh bener-bener enak untuk istirahat. Ataupun kalau emang cuma suka baca buku atau misalnya istirahat gitu, cuma pengen istirahat, itu tempatnya cocok banget sih. Kita juga ada kayak water villa ya, jadi ada water villa, ada yang di darat juga. Tapi mungkin aku bakal lebih banyak mention di water villa. Kenapa? Karena water villanya tuh kita bikin desainnya tuh kayak di kayak di Maldives gitu sih. Wow. Jadi ada kayak fishnet, bukan fishnet, kayak ada netnya untuk kayak tiduran. Terus abis itu juga apalagi ya, bisa santai lah gitu. Pokoknya kita buat suasananya tuh sesantai mungkin dan senyaman mungkin buat orang tinggal sampai mereka ngerasa tuh tenang, damai. Oke. Aku pernah lihat tempat yang setenang itu salah satunya di Sumba. Terus satu lagi tuh Pulau Cinta, Gorontalo. Nah, iya. Yes, itu tuh di Gorontalo, di Sumba ada Nihiwatu ya. Nihiwatu, iya bener. Nah, jadi keren banget sih ya. Jadi dia sampai bisa bikin penginapan guys, itu gila sih. Bener-bener secinta itu sama rame ya. Rame. Emang niatnya juga kayak supaya ekonomi lokalnya tuh jalan. Yes. Bener. Karena kan kita pasti ada belanja bahan-bahan makanan atau apa juga dari lokal kan. Betul banget. Oke, boleh mention nggak kira-kira tuh penginapannya gimana ya, kalangannya ekspensif atau mungkin middle atau mungkin bisa lah buat teman-teman yang cuma backpack gitu, itu gimana? Jadi gini, kita itu semi lah ya, bisa bilang di tengah-tengah gitu. Oke, middle ya. Tapi kita ada AC, ada air panas, terus tempatnya nyaman lah gitu. Ada beberapa orang yang udah datang juga, udah ngeliat, dan bukan aku yang ngomong ya, tapi tamu yang datang mereka tuh puas untuk dengan servisnya kita. Nah, sebenarnya karena di Raja Ampat itu bukan kayak hotel-hotel di Bali, di mana kamu bisa kamu bisa makan, misalnya mau makan siang nih di mana nih, di Seminyak, mau mau dinner di Ubud gitu. Nah, ini nggak banyak tuh. Justru kita kalau di Raja Ampat tuh makan siang, makan malam tuh di Raja Ampat, di resortnya. Resortnya gitu, benar. Full on package, gimana kamu ibaratnya udah bayar, itu udah termasuk semua, jadi udah nggak mikirin nanti pengeluarannya tambahan lagi. Nah, itu kita start di 800 sampai 1 juta per orang per malam.
Oke. Tapi ya kebetulan ditanya ini, aku ada promo buat bulan ini. Jadi Oke, aku catat ya. Dan juga di Instagram gitu ya, kita per bulan tuh ada promo-promo. Kebetulan juga lagi corona kayak gini, kita murah banget. Mungkin nanti aku kasih kasih selebarannya kali ya. Listnya kali ya. Oke. Iya. Nah itu tuh lagi bener-bener murah banget. Kita offer untuk booking sampai dengan Desember tahun depan. Oke. Itu bisa di harga sekitar 3,6 juta buat 3 hari 2 malam buat 2 orang. Aku salah. Oh, itu jadi 3, itu murah banget. Buat 3 hari 2 malam tuh udah murah banget sih. Itu murah banget sih, karena kalian harus tahu guys, kalau kalian promo tuh apa. Bener-bener, kalau kalian ke Raja Ampat, to be honest, emang aku harus jujur cukup ekspensif gitu ya. Kalian harus rogoh kocek lumayan gitu. Dan itu 3,6 juta untuk 2 packs gitu ya. Terus 3 hari 2 malam itu gila sih, packaging yang paling wow gitu. Fantastik sih. Bener. Tapi itu semua untuk saat ini kan lagi coronavirus nih, Beb. Itu semua bener-bener dijaga kan untuk Oh iya. Yes. Oke, benar-benar. Oke, berarti segi protokol, terus habis itu kita juga kebetulan kan kamarnya kalau misalnya modelnya resort gitu kan satu kamar tuh memang benar-benar pisah gitu, bukan bukan di satu ruangan gitu, tapi benar-benar di satu kayak rumah-rumah kecil gitu. Iya, benar. Oke. Aku paham sih. Ya kayak resort lah ya, benar-benar. Ya kayak yang aku mention tadi, mungkin Pulau Cinta gitu-gitu. Jadi dia cuma one for one gitu. Oke, itu keren banget sih. Itu keren banget beneran. Aku bener-bener gila banget nih, orang suka banget sama yang namanya tourism ternyata. Emang aku cinta banget sama tourism sih, karena menurut aku tourism itu jadi penggerak buat ekonomi di sana gitu. Yes, bener. Kalau aku boleh tahu background pendidikan kamu apa? Aku sebenarnya kalau disambungin sama background pendidikan nggak nyambung sih. Oke. Aku bener-bener akademik banget gitu, kayak sekolah pun di sekolah yang bisa dibilang kayak fokusnya tuh akademik. Yes, oke. Terus waktu itu kuliah pun di tempat kuliah yang akademik. Oke. Dulu aku mention sekolahnya boleh ya? It's okay, nggak apa-apa. Oke. Aku sekolah tuh sampai SMA tuh di Penabur. Oke. Yes. Udah tahu lah ya kalau orang-orang itu udah tahu deh. Terus waktu itu terus kuliahnya aku di UI gitu, dan aku ngambilnya majornya juga bukan pariwisata tapi accounting, jadi nggak ada nyambungin sama sekali. Tapi menurut aku pendidikan itu yang aku dapat tuh berguna dalam artian dalam mengukur resiko. Ketika aku mau start bisnis, hitung-hitungan, pemasukan, ini cash flow dan segala macam itu ada dan berguna banget gitu. Related sih ya sebenarnya ya. Nggak secara industri related, tapi menurut aku kayak pendidikan yang aku udah dapat itu jadi basic buat aku untuk ngembangin sih gitu. Betul, dan secara manajemen semuanya dia pasti udah keren banget jadinya, benar sih. Oh ya, kalau untuk project nih Beb, banyak nggak sih project yang lagi kamu jalanin saat ini? Atau ada beberapa gitu? Project sih, kalau yang bener-bener ongoing sekarang itu yang Sumba School Project kita lagi jalanin lagi. Kemarin kan bulan Februari ini sebelum coronanya rame, kita habis bikin satu namanya Festival Jalin Mimpi sama Yayasan Jalin Mimpi untuk fundraising untuk pendidikan di Sumba. Nah, jadi aku sebenarnya ngelanjutin Sumba School Project ini udah dari tahun 2018 kita fundraising, terus 2019 juga udah bangunannya udah jadi dan udah diresmiin. Nah, tapi kan namanya pembangunan waktu itu dananya emang belum 100% lah ya. Nah, ini akhirnya dana yang kemarin kita udah dapat, kita udah mulai lagi untuk kerja ini sekolahnya. Kalau aku boleh sedikit cerita, Sumba School Project ini sebenarnya project lanjutan dari sebelumnya aku ada yang namanya Shoes for Hope. Shoes for Hope itu balik lagi ke pendidikan. Nah, itu aku mulai di Sumba tahun 2017. Aku jadi lupa 2016 atau 2017 ya. Aku mulai dari Sumba. Nah, 2017 di Sumba. Nah, itu kita bagi sepatu untuk anak-anak di Sumba. Kenapa sepatu? Karena mereka itu butuh. Jadi kita nanya ke orang
ke salah satu teman kita yang kerja di di NGO yang memang bergerak di Sumba. Jadi kita benar-benar tanya mereka butuhnya apa. Nah, dari mereka itu menyarankan oke, kasih sepatu deh gitu. Nah, sepatunya itu kita sebar ke 5 sekolah di Sumba. Jadi kita memastikan bahwa benar-benar apa yang kita kasih itu emang apa yang mereka butuh, bukan apa yang kita pikir mereka butuh. Jadi kita pastiin, terus kita juga tanya persiapan dan segala macam. Akhirnya di Maret 2017 itu kita datanglah gitu untuk bisa dibilang kayak seremonial gitu. Nah, abis itu berlanjut Shoes for Hope itu selain memberikan sepatu, sebenarnya kita juga mau bawa message ke orang-orang yang ikut trip ini bahwa kita tuh bisa jalan-jalan, mengeksplorasi keindahan alam, tapi kita juga bisa tuh ngebantu orang di sana. Nah, jadi tripnya itu tetap eksplorasi jalan-jalan ke Sumba. Nah, tapi ada 1,5 hari lah ya kira-kira itu main sama anak-anak sekolah. Bener-bener. Lanjut kita ke dari Sumba kita ke mana, ke Komodo, ke Komodo, ke Raja Ampat, terus ke Rote. Nah, selanjutnya kita tadinya ke Rote. Senang banget sih, kayak mereka tuh bener-bener welcome gitu, karena mungkin Rote bukan salah satu pulau ataupun destinasi yang orang tuh on top of people's list gitu loh kalau pergi liburan gitu, karena dia keluar jauh dan segala macem. Nah, pas kita ada bawa tamu-tamu ke sana untuk Shoes for Hope dan bagi-bagi sepatu, welcome banget. Nah, terus dari situ kita ngelihat bahwa ada lagi, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan salah satu teman kita juga gitu ya yang di Sumba itu, mereka bilang ada nih kebutuhan untuk pembangunan sekolah, fisik sekolah ya. Jadi sekolahnya sebenarnya udah ada, dia PAUD. Nah, tapi selama ini mereka kayak di lorong make tempat di lorong sekolah. Habis itu setelah itu mereka makin banyak, mereka dipinjemin rumah sama salah seorang warga. Nah, mereka bilang butuh bangunan fisik sekolah. Nah, itu akhirnya kita mulailah kerjasama dengan banyak orang, banyak pihak, perusahaan, arsitek, terus kontraktor, semua segala macam, itu benar-benar untuk bangunin si bangunan fisik sekolahnya ini. Jadi kalau ditanya, mungkin aku bukan pakar untuk kayak bangun sekolah, karena kan kalau bangun sekolah butuh guru, butuh kurikulum dan segala macam. Nah, itu kebetulan udah ada. Nah, aku bangunin fisik sekolahnya. Itu keren banget sih, karena emang to be honest banyak dari kita kan kalau yang namanya jalan-jalan ya udah cuma sekedar jalan-jalan gitu ya, explore, tapi bisa mikirin kalau kita after explore jangan lupa loh sama orang yang ada di daerah itu gitu loh, ya kan. Terkadang kita lupa sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Bener sih, itu keren banget sih. Dan aku benar ngerasa itu penting banget. Jadi gini, aku tuh nggak kepengen destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia sekarang ini, dimanapun itu penduduknya cuma jadi penonton. Itu yang aku nggak mau. Kalaupun ada orang yang datang ataupun orang liburan, aku berharapnya itu sih bener-bener bisa ngegerakin roda ekonomi di sana, karena abis itu mereka bisa jadi lebih sejahtera kan gitu. Bener banget. Secara nggak langsung kita udah doing sesuatu buat meratakan segala hal yang ada di Indonesia, karena tuh biasanya kan emang dari sisi pendidikan, dari sisi finansial, kita Indonesia ini nggak merata, terus terang aja gitu ya, sama sekali nggak merata. Dan untuk bikin merata itu cukup sulit untuk pemerintah kalau kerjain sendirian gitu. That's why betul. Ada kamu tuh, wow, itu buka pola pikir banget sih. Kalau menurut aku kayak kita harus sama-sama take part sih, nggak mungkin aku sendiri. Betul. Aku cuma bagian kecil dari roda yang kita bisa roda besar yang bisa kita jalanin. Pemerintah butuh kita gitu. Kadang-kadang kalau aku ngedengerin kayaknya nih pemerintah A B C D E F G gitu ya, aku selalu mikir gini, ya udah, lo kerjain aja sesuai dengan yang lo bisa gitu, jangan ngeluh. Bener. Gitu. Karena kalau kita ngeluh
buang-buang energi, mending energinya tuh di channeling ke sesuatu yang bener-bener bisa bikin impact. Daripada capek-capek marah di media sosial, ngehujat pemerintah dan segala macam, mendingan ya udah lakuin aja apa yang kita bisa lakuin. Toh maksudnya kita bantuin apa yang kita bisa lakuin, pemerintah juga pasti bakal bisa bikin impact yang lebih gede gitu. Mungkin secara magnitude dari apa yang aku kerjain ya nggak segede kalau misalnya pemerintahnya yang kerjain. Iya, benar. Tapi aku percaya kalau aku bisa ambil take part dan terus teman-teman yang nonton ini juga bisa ambil bagian, kita tuh bisa bener-bener mewujudkan apa yang kita selalu belajar. Oke, Pancasila, kesejahteraan dan segala macam itu bukan cuma dihafalin omongan gitu ya kan. Doang gitu ya. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia tuh bukan cuma di Pancasila sila kelima, tapi benar-benar kita bisa ikut bisa ikut ambil bagian gitu sih. Betul banget sih, aku setuju sih, karena emang apalagi kita ya kaum muda ya, generasi kita ini benar-benar menentukan nasib Indonesia ke depannya gitu ya. Aku keren banget sih. Dan ada satu project nih ya yang aku benar-benar interest banget dari Rebecca ini, yaitu project kalau nggak salah itu Tenun Sumba ya. Tenun, oh iya, kalau tenun itu sih sebenarnya juga aku nggak bisa bilang bisnis lah, aku bilang project. Kenapa? Karena aku sebenarnya itu bener-bener buat ngebantuin penenun. Jadi waktu kemarin di acara bulan Februari itu kan kita datangin penenun di Sumba dan kita masih keep kontak lah ya dengan Rambu Ana namanya. Nah, dia bilang bahwa keadaannya tuh selama corona ini nggak ada yang datang dan nggak ada yang beli. Aku tuh langsung mikir kayak gimana ya cara memasarkan apa yang ada di Sumba gitu. Bener-bener aku tuh kepengen ini ngebantu aja gitu, ngebantu mereka. Karena pembuatan tenun Sumba itu kan nggak cepet ya, bukan kayak dicap terus jadi gitu menit banyak. Nah itu kan bener-bener mereka itu kan berbulan-bulan, ada pun yang sampai kalau emang tekniknya susah lagi gitu kan. Nah mereka kan juga butuh untuk dijual itu, untuk ibaratnya produk yang mereka sudah buat itu laku. Nah ini makanya aku pengen bantu memasarkan gitu. Cuma bantu aja sih gitu. Pokoknya mulai dari aku pengen bantu. Wow. Gitu. Aku boleh nanti mention juga ya di description box kalau misalnya ada teman-teman yang pengen pesan itu tenun Sumbanya, dan itu benar-benar cakep banget sih tenunnya. Aku tahu, aku lihat tuh cakep-cakep sih rata-rata. Dan kalian tahu yang namanya tenun Sumba itu tuh buatnya susah banget guys. Aku waktu dinas ke sana tuh ya, lihat cara mereka buat itu benar-benar gila sih. Itu kayaknya orang-orang yang nggak sabar kayak kita nih, kayak aku deh ya, kayak aku nggak bisa ngerjain kayak gitu. Iya, mereka butuh ngewarnain dulu, bikin patternnya dulu ya. Warnanya dulu, ngasih warna, dijemur. Bener itu gila sih. Bener emang nggak instan lah ya, makanya menurut aku kayak gimana ya cara bisa bantu mereka ya. Bener itu keren banget sih. Dan untuk harganya sih ya, tenun Sumba itu tuh biasanya kalau aku boleh mention memang hampir gak ada yang murah gitu. Tapi dari sisi quality, aduh guys, daripada kalian beli high end, barang-barang high end yang udah jelas-jelas yang punya itu udah tajir melinting gitu ya, better kalian beli harga yang mahal, quality bagus, tapi punya orang Indo. Gitu sih, produk lokal ya. Kualitasnya bener-bener bagus. Bagus banget, dan nggak pasaran sih ya. Iya, itu dia. Oke, baik. Aku dengerin dari tadi ya, apa yang kamu jelasin gitu tentang project, tentang Shoes for Hope gitu ya. Dan Shoes for Hope, terkesan ada bisnisnya. Bisnisnya apa? Bisnisnya bawa orang untuk datang ke sana. Tapi ada message-nya di sana. Message-nya apa? Untuk kasih tahu mereka bahwa ternyata kesana tuh lo nggak cuma jalan-jalan, lo bisa doing something di sana gitu. Itu keren banget, Bek. Dan aku boleh mention sedikit kalau rata-rata, kebetulan aku basic background pendidikannya itu hukum ya.
basically company itu jalanin yang namanya CSR itu rata-rata pasti gara-gara aturan. Pasti gara-gara aturan. Bahkan kadang tuh ya, auditor datang itu bisa bilang ini kenapa nggak jalanin CSR ini bla bla bla. Baru deh doing gitu ya. Hampir rata-rata begitu. Nah, ini yang aku interest dari Traverselo ini adalah hampir semua projectnya itu menjurus ke charity gitu. Itu keren banget sih, Bek. Nah, jadi aku pengen nanya sama kamu ya. Gimana cara kamu bikin value itu ada di Traverselo? Karena kita sebenarnya bisa bilang bahwa berangkatnya tuh dari mimpi kita ya itu sih sebenarnya. Ngebangun daerah itu gitu. Mimpi awalnya adalah selain maksudnya untuk mencari profit, kita juga pengen bangun daerahnya. Makanya di setiap kesempatan kita selalu memasukkan value itu. Traverselo bisa melakukan A, B, C, D, E, F ini juga bukan sendiri gitu. Banyak pihak yang support. Dan aku bersyukur banget banyak orang-orang yang hatinya terketuk untuk bantu sih gitu. Kalau tadi mention untuk perusahaan-perusahaan untuk CSR, ada beberapa yang memang kita mintakan part CSR-nya mereka untuk membangun daerah-daerah gitu. Jadi kita nanya bisa nggak kita kolaborasi, kita yang lakuin. Dan namanya juga partnership gitu kan untuk ngerjain project ini bareng. Kita ibaratnya roadshow lah ya ke beberapa company-company gitu. Nah, mungkin aku tadi agak sedikit lupa mention kalau ada satu project lagi yang kita lagi jalanin namanya Peduli Pekerja Pariwisata. Nah, itu karena balik lagi kita ngelihat ekonominya tuh mati. Apalagi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena pariwisatanya nggak ada orang yang datang, yang mereka nggak kerja gitu. Dan bisa dibilang kayak Traverselo sendiri sebenarnya selama 2020 juga bisa dibilang nggak ada kerjaan yang benar-benar untuk pemasukan kan, karena ya perjalanan-perjalanan yang kita udah rencanain, mungkin ada orang yang udah booking apa segala macam, kita mau nggak mau harus reschedule lah ya, karena keadaannya nggak memungkinkan. Nah, dari situ kita berangkat dan juga ngobrol dengan partner-partner kita yang ada di daerah-daerah, mereka tuh ngomongin nih kita butuh ini segala macam. Nah, makanya kita mulailah fundraising. Itu juga kita kerja sama banyak orang. Ada yang memberikan donasi dalam bentuk donasi uang, ada juga yang memberikan barang, ada juga yang memberikan sekian persen dari penjualan gitu. Jadi kita bener-bener di sini ngelihat bahwa untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu gotong royong dan perlu kolaborasi gitu. Nggak mungkin kita bisa ngerjain ini sendiri gitu, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan company besar yang punya banyak uang untuk dibagi-bagi gitu. Jadi kita ngajak orang-orang yang juga punya passion yang sama untuk terlibat gitu ya. Untuk ambil bagian untuk ngebantu mereka yang untuk saat ini dalam keadaan yang sulit lah, bisa dibilang kayak gitu. Betul banget sih. Kita semua sulit gitu. Aku bisa bilang bahwa gini, kalau 2020 ini siapa sih yang nggak sulit gitu kan? Benar banget. Kita saling membantu, dengan saling ngebantu ini kita pasti bisa survive sama-sama sih gitu. Iya benar, minimal bisa ringanin beban teman kita sih ya. Karena emang tuh honest, sebelumnya aku pribadi kan kerjanya juga di salah satu airlines dulu ya. Jadi tahu banget lah yang namanya tourism itu duitnya dari mana sih? Duitnya dari traveling orang. Gitu loh. Jadi kalau saat ini kondisi coronavirus kayak gini ya orang pada takut jalan, pada takut kemana-mana. That's why tourism benar-benar mati banget guys. Jadi aku pengen banget sih teman-teman yang nonton juga nanti kalau kalian punya dana lebih, kalian punya something yang kalian bisa kasih gitu ya, doing aja. Mau dikit, mau banyak, itu tuh mulai dari yang deket-deket dulu aja kok kalau misalnya mau ambil bagian gitu ya. Bener. Nggak usah yang terlalu jauh, yang nggak kelihatan. Kebetulan kenapa kita sama peduli pekerja pariwisata ya karena kita kebetulan ada di sana. Di industri pariwisata. Betul banget. Kalau kamu ada di di industri yang lain ya silahkan start small. Kita tuh nggak harus bikin kayak harus bikin ini, harus bikin itu. Kita mulai aja dari yang kecil. Bener. Jadi nggak usah mimpi yang gede-gede banget dulu.
sebelum lo ngelakuin yang kecil dulu gitu ya. Ya. Benar-benar aku setuju sih. Pokoknya kerjain dulu aja yang kecil yang ada di depan mata yang memang bisa dikerjain. Lama-lama pasti kalau misalnya itu akan dibukakan jalan untuk ngerjain yang lain. Betul, aku setuju. Oh ya, nanti aku boleh mention ya kalau teman-teman ada yang mau bantu mungkin, ada yang pengen ringanin beban teman-teman pariwisata, aku boleh mention ya di deskripsi. Thank you banget kalau ada yang mau partisipasi karena ini akan meringankan beban teman-teman kita yang nantinya setelah pandemi ini selesai akan ngebantu teman-teman semua untuk jalan-jalan. Iya, benar. Yang kita takut adalah industrinya itu kolaps. Orang-orang yang memang tadinya mencari makan di industri itu dan memang juga membangun atau bagian dari industri itu tuh hilang. Nah, itu yang kita nggak kepengen sih. Makanya kita selama masih bisa saling membantu, selama ada pandemi ini ya kita saling bantu aja sih. Benar, Bek. Oke, Bek, aku udah benar-benar senang banget ya dari awal ngobrol sama kamu. Dari tadi kita ngobrolin gimana sih caranya jadi bermanfaat buat orang lain gitu ya. Karena hidup itu tuh nggak sendiri, men. Kita itu ada banyak, kita itu manusia, makhluk sosial ya kalau kata. Betul. Yes, makhluk sosial. That's why kita butuh orang dan orang juga butuh kita. Jadi doing something untuk menjadi bermanfaat. Aku mau last statement dari kamu. Last statement dari kamu untuk teman-teman kita yang masih muda atau mungkin senior kita atau mungkin junior kita yang masih jiwanya muda banget gitu ya. Pengen doing something menjadi bermanfaat buat orang lain. Aku mau last statement dari kamu. Mulai aja dulu. Nggak harus besar. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan aku yakin dan percaya kalau kita doing something good, it will affect other people and they will also do something good as well. Jadi makin lama impact-nya makin besar. Benar. Oke. Benar banget, Bek. Thank you banget, Beka. Kamu udah kasih waktu kamu buat kita hari ini dan kamu kayaknya nikahnya kapan ya? Masih mundur, nggak apa-apa, masih ada waktu buat persiapan sih. Aku bener-bener nyiapinnya itu pengennya etnik, pengen ngebawa Papua gitu loh. Kayaknya sekarang aku lagi juga pakai salah satu motifnya kan. Oh yes, exactly. Itu motifnya Papua. Bener-bener aku pengen di nikahan aku nanti pun gitu ya orang bisa lihat bahwa Papua tuh cantik banget dan udah saatnya teman-teman melihat Papua lebih lagi gitu. Belajar tentang Papua, datang ke Papua. Yeah. Karena kita jarang untuk berinteraksi. Jadi kita punya stereotype sendiri kan. Betul. Ya, dengan kita lebih banyak berinteraksi, aku yakin ada beberapa stereotip yang salah yang bisa kita hilangin sih di masyarakat. Bener banget. And she is guys, dia ini keturunan Papua gitu loh. Kalian bisa lihat dong cantiknya. Bener. Oke. Bener sih, Bek. Itu rencananya nanti di Sorong ya? Atau... Aku di Jayapura. Oh, Jayapura. Oke. Cantik juga loh Jayapura. Nanti kalian tungguin aja deh dia mau kasih venue-nya itu di mana. Tapi logikanya sih pasti cantik juga. Oke, Beka, thank you so much ya, Bek, buat waktunya. Thank you juga udah diundang, bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Senang banget bisa ngobrol. Oke, thank you. God bless ya.